Hai, Great Learner. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya Rian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu AI. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai AI overview. Apakah rekan-rekan sudah familiar atau sudah mengetahui apa itu AI? Sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan mengapa kita menganggap kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya yaitu Artificial Intelligence sebagai subjek yang paling layak untuk dipelajari sekarang ini. Dan di mana kita mencoba memutuskan apa sih sebenarnya kecerdasan buatan itu? Tentu saja ini adalah hal yang baik untuk diputuskan sebelum kita memulainya. Kita terbiasa menyebut diri kita itu Homo sapiens, ya, manusia yang bijaksana. Karena kecerdasan kita sangat penting bagi kita. Selama ribuan tahun, kita telah mencoba memahami cara kita berpikir dan bertindak. Yaitu bagaimana otak kita yang hanya merupakan segelintir materi dapat memahami, memprediksi, dan memanipulasi suatu hal. Dunia yang jauh lebih besar dan lebih rumit dari dirinya sendiri. Bidang kecerdasan buatan atau AI tidak hanya berkaitan dengan pemahaman, tetapi juga membangun entitas cerdas. Mesin yang dapat menghitung cara bertindak secara efektif dan aman dalam berbagai situasi yang baru. Survei secara berkala menempatkan AI sebagai salah satu bidang yang paling menarik dan paling cepat berkembang. Dan AI telah menghasilkan pendapatan lebih dari $1 triliun per tahun. Fakta yang mencengangkan ya. Nah, ada nih pakar AI namanya Kai-Fu Lee memperkirakan bahwa dampaknya akan lebih besar dari apapun dalam sejarah umat manusia. Terlebih lagi batasan intelektual AI terbuka lebar. Meskipun disiplin ilmu pengetahuan yang lebih tua seperti fisika mungkin merasa bahwa ide-ide terbaik telah ditemukan oleh Galileo, oleh Newton, Curie, Einstein, dan lainnya. AI masih banyak peluang bagi para expertise. AI saat ini mencakup berbagai macam subbidang. Mulai dari yang umum seperti pembelajaran, penalaran, persepsi, manajemen, dan sebagainya. Hingga yang spesifik seperti bermain catur, membuktikan teorema matematika, menulis puisi, mengendarai mobil, sampai di bidang bisnis seperti mengoptimasi konversi penjualan. Atau di bidang kesehatan seperti mendiagnosis penyakit. AI relevan dengan tugas intelektual apapun. Ini benar-benar bidang yang universal. Menarik ya? Nah, rekan-rekan, jadi apa sih sebenarnya AI itu ya? Oke, secara historis nih ya, para peneliti telah mengembangkan beberapa versi AI yang berbeda. Beberapa orang mendefinisikan kecerdasan dalam kaitannya dengan kesetiaan terhadap kinerja manusia. Sementara yang lain lebih memilih definisi kecerdasan yang abstrak dan formal yang disebut dengan rasionalitas. Secara sederhana melakukan hal yang benar. Pokok bahasannya sendiri juga beragam. Beberapa menganggap kecerdasan sebagai properti dari proses berpikir dan penalaran internal. Sementara yang lain fokus pada perilaku cerdas, sebuah karakterisasi eksternal. Oke, dari dua dimensi ini ya, manusia vs rasional dan pemikiran versus perilaku. Ada 4 kemungkinan kombinasi. Dan terdapat penganut serta program penelitian untuk keempat dimensi tersebut. Metode yang dituangkan tentu saja berbeda. Upaya mencapai kecerdasan mirip manusia itu harus sebagian merupakan ilmu empiris yang berkaitan dengan psikologi yang melibatkan pengamatan dan hipotesis tentang perilaku dan proses berpikir. Ya, tentang proses berpikir manusia yang sebenarnya pendekatan rasionalis dan di sisi lain melibatkan kombinasi matematika dan teknik dan berhubungan dengan statistik, teori kontrol, dan ekonomi. Simpelnya ya gini nih ya, itu adalah simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin ya dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya kita, manusia. Oke? AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia.
seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. In other words, AI adalah teknologi yang dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia. AI mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Dan aplikasi khusus AI itu mencakup sistem pakar, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan visi mesin. Nah, semoga udah mulai paham ya rekan-rekannya. So, saya rasa sih excited ya untuk mengetahui apa itu sebenarnya AI. Jadi rekan-rekan tuh tertarik untuk mendalami AI? Ya, yuk kita mulai mendalami karena sekarang ini apa-apa tuh AI, apa-apa AI ya. Kayaknya semuanya itu sudah dihubungkan dengan AI gitu ya. Ya, oke, sip. Segitu dulu pembelajaran kita tentang pembukaan AI ya. Sudah terjawab ya apa itu AI. Nah, artinya saya close materi ini dan kita akan lanjut ke yang berikutnya yang pasti ini akan lebih menarik. Terima kasih.